Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi ya ke dalam part kedua. Nah, untuk part kedua kali ini, kita akan belajar mengenai bentuk kepemilikan usaha di Indonesia. Jadi emang ada beberapa macam, yaitu dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar gitu ya, dan beberapa bentuk yang lain. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan. Nah, untuk perusahaan perseorangan ini ya sesuai juga ya dengan namanya gitu. Biasanya yang punyanya itu hanya orang perorangan gitu. Lalu eh, biasanya juga bentuknya itu masih usaha kecil dan juga usaha menengah. Jadi belum besar ya usahanya gitu. Nah, karena tadi terdiri dari satu orang pemilik, biasanya modalnya juga terbatas dan modalnya juga hanya berasal dari orang yang mendirikannya saja. Nah, biasanya ini tuh sering juga disebut dengan perusahaan dagang atau usaha dagang. Jadi teman-teman nih kalau misalnya melihat gitu ya, bahwa biasanya toko besi gitu ya, PD, besi mulia gitu misalnya. Atau biasanya apalagi toko-toko material gitu ya. Dan toko dagang sembako gitu juga banyak gitu ya. Biasanya di depannya itu ada PD-nya. Nah, yang lebih besarnya lagi yaitu adalah firma. Untuk firma ini sendiri itu sebetulnya bahasanya berasal dari bahasa Belanda gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari pengertiannya, firma itu adalah sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antar dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama atau nama yang digunakan secara bersama untuk memperluas usahanya. Jadi biasanya firma ini yang punyanya dua orang atau lebih. Lalu mereka setuju untuk membuat sebuah nama perusahaan sendiri. Nah, dalam undang-undang itu juga diatur bahwa firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana masing-masing anggota bertanggung jawab seluruhnya. Jadi kalau misalkan tadi itu perusahaan perseorangan yang mempunyai tanggung jawab itu hanyalah perseorangan, untuk firma ini semua pendirinya memiliki tanggung jawab yang sama. Lalu ada juga perseroan komanditer. Kalau yang ini eh, sama masih dari bahasa serapan Belanda yaitu komanditari, Vennootschap, dan biasanya juga disebut dengan CV. Nah, CV ini adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Nah, kalau misalkan firma itu biasanya semua orang yang terlibat di dalamnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk CV ini. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa suatu perseroan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk satu orang maupun beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal pada pihak yang lain. Jadi bedanya yaitu dalam CV itu tidak semuanya terlibat secara langsung di dalam bisnisnya. Jadi ada orang yang berlaku hanya sebagai apa ya pemodal saja gitu. Lalu yang lebih besar lagi yaitu adalah PT. Nah, untuk PT itu maaf teman-teman. Ini tuh bentuknya yang lebih besar lagi. Dia itu merupakan sebuah perusahaan yang diatur sebagai badan hukum
yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini. Jadi memang ada beberapa kriteria untuk membangun sebuah PT itu minimal modalnya sekian. Lalu yang kedua itu harus ada minimal 40 orang kalau nggak salah yang terlibat di dalam perusahaan ini. Lalu harus terdaftar kalau untuk perseroan terbatas gitu. Dan juga masih sama seperti CV, ada orang yang terlibat secara langsung dalam proses manajemennya, ada juga beberapa orang yang hanya terlibat dalam penanaman modalnya saja. Nah, untuk PT ini itu ada beberapa jenis, dibagi ke dalam tiga jenis. Yang pertama adalah PT terbuka atau sering kalian lihat di beberapa perusahaan itu nama belakangnya ada tanda kurung TBK. Itu merupakan perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang sahamnya telah dijual kepada masyarakat secara umum melalui pasar modal atau bahasa lainnya adalah telah melalui proses go public. Nah, jadi perusahaan itu sahamnya diperjualbelikan melalui bursa saham dalam hal ini yaitu adalah Bursa Efek Indonesia dan siapa saja yang tertarik bisa membelinya melalui proses perdagangan yang ada. Lalu ada PT tertutup. Untuk PT tertutup ini kebalikannya dari perusahaan terbuka tadi, jadi modalnya itu hanya berasal dari kalangan tertentu. Walaupun pemodalnya sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan Firma dan juga CV. Namun hanya segolongan orang tertentu saja yang dapat membeli sahamnya. Biasanya itu berasal dari kerabat, keluarga, dan tidak diperjualbelikan melalui pasar modal. Yang terakhir yaitu adalah PT kosong. Nah, PT kosong ini adalah perusahaan yang sudah tidak aktif dalam menjalankan bisnisnya sehingga hanya tersisa namanya saja. Padahal perusahaan ini sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya. Nah, ini juga ada beberapa ya di Indonesia gitu. Mungkin karena dalam perjalanan bisnisnya ternyata mengalami kebangkrutan atau dari beberapa keputusan petingginya akhirnya tidak melanjutkan usahanya kembali, namun izin usahanya masih berlaku. Nah, yang kelima itu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini biasanya seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, untuk BUMN ini memang eh, dulunya itu 100% betul-betul milik negara. Kalaupun dijual kepada masyarakat pada umumnya, itu ditahan di angka 10%. Namun dengan seiringnya perkembangan waktu dan akan kebutuhan ekspansi dan perkembangan bisnis, lalu banyak juga dijual sahamnya kepada masyarakat secara luas. Nah, namun kembali lagi karena judulnya adalah Badan Usaha Milik Negara, maka eh, proporsi saham milik negara itu harus lebih besar dibandingkan dengan milik umum. Sehingga sedikitnya saham yang dimiliki oleh negara yaitu sebesar 51%. Nah, kenapa sih harus lebih besar negara dibandingkan dengan umum? Karena pada RUPS atau pada rapat umum pemegang saham itu akan ada beberapa keputusan-keputusan penting yang nantinya akan diterapkan pada perusahaan tersebut. Dikhawatirkan apabila
masyarakat umum yang memiliki saham yang lebih banyak, ketika mereka berkumpul, itu dapat membuat kebijakan yang akhirnya bertentangan dengan kepentingan negara. Sehingga saham negara itu masih ditahan setidak-tidaknya 51 dibandingkan dengan 49%. Nah, untuk perusahaan ini biasanya bentuknya adalah perseroan. Jadi, salah satu bentuk kepemilikan bisnis BUMN yaitu perusahaan perseroan. Nah, mayoritasnya tadi BUMN ini memiliki berbentuk perseroan. Apa saja misalnya? Nah, nanti teman-teman komen ya. Nah, persero ini merupakan bentuk badan usaha milik negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Lalu, karena kepemilikannya dari negara, maka setiap hubungan yang berkaitan dengan usaha telah diatur di dalam hukum perdata. Nah, tujuan didirikannya yaitu untuk menyediakan barang dan juga jasa yang berkualitas, sehingga memiliki kemampuan bersaing yang tinggi dan lebih eh, khususnya lagi ada beberapa BUMN yang memang dikhususkan untuk berusaha mengambil pasar secara ekspor. Selain daripada itu, perseroan juga didirikan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin agar nilai perusahaan meningkat dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan kepada negara. Di sini ada beberapa contoh, yaitu Pertamina, Bank BRI, Garuda, dan juga BTN, dan juga beberapa bank lainnya. Selain daripada itu, BUMN juga ada bentuknya perusahaan negara secara umum. Nah, ini bentuk kepemilikan bisnisnya, yakni perusahaan negara umum atau bisa disebut juga dengan Perum. Ini merupakan badan usaha milik negara yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham umum. Perum yang dibentuk bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan juga harga yang terjangkau. Meski keseluruhan modal perusahaan dari negara, akan tetapi Perum diperbolehkan untuk menghimpun dana dari pihak lain. Dalam bentuk apa? Yaitu adalah dalam bentuk pinjaman. Nah, apa contohnya untuk Perum ini? Ada yang dinamakan dengan Perum Peruri. Jadi Perum Peruri ini adalah perusahaan milik negara yang eh, usahanya yaitu di bidang mencetak uang. Nah, itu kan juga dikhawatirkan ya ketika ada campur tangan lain dari pemegang saham secara umum yang memberikan kontribusi keputusan-keputusan, takutnya membuat keputusan perusahaan ini menjadi bias. Lalu yang terakhir itu, oh sorry bukan terakhir, yang keenam itu adalah koperasi. Nah, bentuk kepemilikan bisnis lainnya disebut juga sebagai koperasi. Biasanya koperasi ini beranggotakan oleh seorang maupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus dengan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi titik beratnya di situ ya, asas kekeluargaan yang terpenting. Nah, koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya adalah anggota dari koperasi itu sendiri. Hmm. Oh, koperasi di sini itu banyak juga jenisnya. Ada koperasi simpan pinjam,
ada koperasi jual beli, ada koperasi petani, ada koperasi pupuk, dan lain sebagainya, ya. Nah, badan usaha milik negara, milik daerah adalah bentuk terakhir yang akan kita pelajari pada sesi kali ini, atau biasa disebut dengan BUMD. Nah, BUMD ini biasanya sebagian ataupun seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk melaksanakan pembangunan di wilayah daerah tersebut khususnya dan pembangunan ekonomi secara nasional. Seperti halnya Bank Jabar. Nah, sekarang sudah berubah nama ya menjadi Bank Jabar Banten atau BJB. Itu adalah salah satu BUMD miliknya pemerintah daerah Jawa Barat. Nah, jadi adanya BUMN dan juga BUMD itu tidak semata-mata didirikan untuk kepentingan komersial, akan tetapi juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga sekitarnya. Nah, nantinya seluruh keuntungannya pun akan disetorkan kepada kas daerah dan juga negara untuk kemudian digunakan dalam pembangunan nasional. Nah, sekian teman-teman untuk materi hari ini sebagai bentuk tugas tambahan dan juga absensi presensi teman-teman semua. Mohon untuk komen BUMN, BUMD, dan juga contoh perseroan yang teman-teman tahu apa coba ya. Jadi silakan teman-teman komen misalkan Bank BRI bentuknya BUMN misalnya. Minimal 3 perusahaan bebas bentuknya tadi BUMN perseroan, BUMN Perum, BUMD, koperasi maupun yang lainnya. 3 perusahaan yang harus teman-teman tulis di dalam kolom komentar. Oke, sekian materi untuk sesi 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.